Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ferry Adi Saputra. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi lanjutan dari taat aturan, yaitu kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Supaya kita dapat mengetahui betapa pentingnya kita berkompetisi dalam kebaikan dan bekerja keras. Kita awali dengan materi kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan meraih cita-cita yang diinginkan. Namun, sering kita temui pada zaman sekarang, banyak terjadi perilaku curang untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya adalah korupsi, menipu, mencuri, merampok, bahkan mencontek. Ayo, siapa yang suka mencontek? Dan perilaku negatif lainnya. Berbagai macam perilaku negatif tersebut sangat tidak mencerminkan semangat berkompetisi dalam kebaikan. Yang ada malahan menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai. Padahal akibat dari perbuatan tersebut dampaknya adalah sangat buruk, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 48, tentang berkompetisi dalam kebaikan, yang berbunyi, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. dalam ayat tersebut Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kitab Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan di dalamnya terdapat berbagai macam aturan dan perintah supaya kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itu Allah memerintahkan kita, atau Allah menguji iman kita dengan cara kita harus bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, agar supaya perbuatan baik kita itu mendapatkan ganjaran surga. Mengapa sih kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada yang tahu alasannya? Yang pertama, melakukan kebaikan itu tidak bisa ditunda-tunda. Artinya harus segera dilakukan. Karena kita tidak mungkin mendapatkan kesempatan kedua untuk berbuat baik. Karena kematian kita itu kita tidak ada yang tahu. Jadi yang pasti itu adalah mati. Sedangkan masa depan itu hanyalah angan-angan. Yang kedua, berbuat baik itu hendaknya saling memotivasi atau saling bekerja sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa saling tolong-menolong antara sama manusia. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik untuk kita juga. Jika kita berada dalam lingkungan yang
mendukung kita untuk berbuat baik, maka perbuatan baik kita akan senantiasa istiqomah atau konsisten. Yang ketiga, kesigapan untuk berbuat baik itu harus dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai seorang muslim harus mempunyai rasa bersungguh-sungguh dalam segala macam hal baik. Bagaimana caranya supaya kita bisa senantiasa berbuat baik? Langkah-langkahnya yang pertama, kalian bisa mulai dari diri kalian sendiri. Kemudian, kalian bisa memulai dari hal yang paling kecil. Dan tentu saja harus dari sekarang. Jangan ditunda-tunda. Materi yang kedua adalah etos kerja. Setiap muslim yang taat harus bisa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Selain harus taat beribadah, kita juga diwajibkan untuk bekerja demi kelangsungan hidup di dunia. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekerja termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, Allah memerintahkan kita untuk bekerja, semangat dalam bekerja, dan melakukan amalan-amalan soleh. Allah akan melihat dan menilai segala perbuatan kita dan segala usaha kita yang kita lakukan di dunia. Jika kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mengarah kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika kita berbuat jahat atau dalam hal bekerja kita berbuat curang dan menghalalkan segala cara, maka yang kita dapat adalah neraka atau siksaan yang bisa kita dapat langsung di dunia berupa azab Allah. Nantinya, apapun yang kita perbuat di dunia akan diperlihatkan di akhirat. Untuk itu, kita sebagai umat muslim yang taat, marilah kita melakukan segala macam usaha yang baik. Bekerja keras demi kelangsungan hidup. Jangan pantang menyerah dalam menjalani hidup. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Ada kurangnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.